Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hanifah Aniswa Idrus, Nurul Khairati, Vici Febriadil Levni, dan Elchan M. Hanafi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika individu dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, anak yang belum dapat berhitung perkalian, walaupun sudah belajar dengan giat dan guru sudah mengajarkan dengan baik, namun jika ia belum dapat mempraktekkan, maka ia dianggap belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, masukan atau input itu berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dalam contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa atau respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran. Sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Aliran behavioristik menurut para ahli ada 4. Yang pertama, Edward Letomdek, yang kedua Ivan Pavlov, yang ketiga Hudson, dan yang keempat Clark Hall. Yang pertama menurut Edward Letomdek, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang memunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gagasan atau tindakan. Yang kedua, menurut Ivan Pavlov, memperkenalkan teori pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimulus. Dalam mengkondisikan klasik, stimulus netral atau seperti melihat seseorang diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna, seperti makanan, untuk menimbulkan kapasitas untuk mengeluarkan respon yang sama. Yang ketiga, menurut Watson, mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Dan menurut Clark Hall juga merupakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin.
Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahap atau bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hull mengatakan perubahan biologis atau drift dan pemuasan kebutuhan biologis atau drift direction adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus atau stimulus dorongan dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat terwujud macam-macam. Prinsip belajar berdasarkan aliran behavioristik. Teori behavioristik merupakan prinsip penguatan stimulus atau respon. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Penguatan tersebut terbagi atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu. Sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Prinsip belajar. Yang pertama, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Yang kedua, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah pseudo problem untuk skene harus dihindari. Yang ketiga, penganjur utama adalah Watson. Effort observable behavior adalah satu-satunya subjek yang sah dari ilmu psikologi yang benar. Yang keempat, dalam perkembangannya, pandangan Watson yang ekstrim ini dikembangkan lagi oleh para behavioris dengan memperluas ruang lingkup studi behaviorisme. Dan akhirnya pandangan behaviorisme juga menjadi tidak se-ekstrim Watson dengan mengikut sertakan faktor-faktor internal juga, meskipun fokus pada over behavior tetap terjadi. Yang kelima, aliran behaviorisme juga menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positivistik dalam perkembangan ilmu psikologi. Yang keenam, banyak ahli membagi behaviorisme ke dalam dua periode, yaitu behaviorisme awal dan yang lebih belakangan. Aplikasi teori behavioristik. Yang pertama, pemberian bahan pembelajaran dalam bentuk utuh kepada peserta didik. Yang kedua, pemahaman oleh peserta didik dilakukan mandiri oleh peserta didik. Jika ada yang kurang jelas, baru ditanyakan kepada guru. Yang ketiga, hasil belajar segera disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat, proses belajar harus mengikuti irama dari belajar. Yang kelima, materi pelajaran digunakan sistem modul. Ciri-ciri teori behavioristik: mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran yang sudah siap sehingga tujuan pembelajaran yang dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak hanya memberi ceramah tetapi juga contoh-contoh. Bahan pelajaran disusun hierarki dari yang sederhana sampai yang kompleks. Hasil dari pembelajaran dapat diukur dan diamati.
kesalahan dapat diperbaiki. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Metode ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan daya tahan tersebut. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan peran orang tua. Baiklah, mungkin hanya sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.